Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menganalisis kasus yang Bapak berikan berdasarkan prinsip dasar syariah. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Clara Jessica Melsi dengan NIM B102 123 1167. Saya Kristalia Sandra Irena dengan NIM B1021231169. Saya Hajijah dengan NIM B102 123 1150. Dengan saya Krisna dengan NIM B102 123 1146. dan saya Muhammad Azril Alika Putra dengan NIM B102 123 1145. Untuk tugasnya ini, kami disuruh menganalisis kasus. Apakah pada setiap kasus tersebut mengandung unsur 5 transaksi terlarang seperti riba, goror, maisir, darar, atau jual beli maksiat. Untuk kasus ini diceritakan Joni itu hendak memperbesar usaha ternak ayamnya dengan mendirikan 2 kandang baru dengan kapasitas masing-masing kandang mampu menampung 5.000 ayam. Biaya pendirian 2 kandang beserta segala kelengkapan sekitar 500 juta. Nah, pada kasus pertama akan diterangkan oleh saya. Karena terkendala modal, Joni pergi ke kantor salah satu lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman. Karena kantor lembaga keuangan tersebut berada pada jalur macet, Joni memilih menggunakan transportasi online saja agar tidak lelah. Apalagi Joni berpikir akan menggunakan layanan finansial teknologi misalnya OVO atau GoPay dengan harapan memperoleh diskon 90%. Untuk penjelasannya, itu tuh hukumnya riba. Karena Joni tuh mengharapkan potongan harga. Riba terjadi itu akibat bersatunya akad utang yang direpresentasikan oleh fitur deposit GoPay dengan diskon. Diskon berupa potongan harga akibat penggunaan deposit dalam transaksi ini. Riba terjadi akibat mengutangi perusahaan penyedia layanan GoPay atau OVO. Selanjutnya pihak yang mengutangi mendapat imbalan manfaat berupa potongan harga. Untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kasus 2 akan saya jelaskan. Sampai saatnya lembaga keuangan yang Joni pilih bersedia memberikan pinjaman hanya sebesar 300 juta dengan masa cicilan selama 5 tahun. Dengan bunga sebesar 13%, Joni bersedia dan harus menyicil mulai bulan depan. Jika terlambat menyicil, Joni menyetujui adanya denda keterlambatan sebesar 75.000 per harinya. Menurut saya, ini termasuk salah satu riba dikarenakan terdapat bunga yang diadakan oleh banknya sebesar 13% yang dimana bunga tersebut dilarang dalam Islam dan itu termasuk unsur riba. Dan juga terdapat denda keterlambatan sebesar 75.000 per harinya jika terlambat membayar. Dan itu juga termasuk salah satu 5 unsur terlarang yaitu dolor, di mana itu termasuk seperti kegiatan dalam penganiayaan yaitu memberatkan seperti karena memberatkan nasabahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Selanjutnya dalam kasus 3 akan dijelaskan dengan rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus 3. Nah, di kasus 3 ini kasusnya yaitu karena butuh 500 juta, 200 juta kekurangan Joni usahakan dengan meminjam uang kepada rekan bisnisnya yaitu Andi. Andi hanya bersedia meminjamkan 100 juta dengan syarat tanah Joni seluas 2 hektar digadaikan dan Andi minta harus diizinkan menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Joni setuju dan mulai mencicil setiap bulannya selama 3 tahun kepada Andi tanpa bunga. Karena Andi tidak menetapkan bunga, Joni setiap bulannya memberikan hadiah 10 ekor ayam kepada Andi sebagai rasa terima kasih. Ini menurut saya itu dalam dasar syariah yaitu riba karena dia mendapatkan tambahan keuntungan gitu. Jadi kan awalnya cuman gadaikan tanah, tapi dia si Andi menggunakannya untuk bertani, jadi Andi mendapatkan tambahan keuntungan. Nah, kalau yang untuk memberikan hadiah 10 ekor ayam itu tidak riba karena niat dari Joni sendiri itu memberi hadiah kepada Andi di luar dari hutang piutangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk kasus 100 juta sisanya, Joni coba usahakan dengan salah satu lembaga keuangan syariah.
Lembaga keuangan syariah tersebut bersedia berinvestasi 100 juta kepada Joni dengan mekanisme bagi hasil tanpa bunga agar terhindar dari riba. Mekanisme bagi hasil yang disyaratkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut yaitu yang pertama, modal 100 juta yang diinvestasikan harus dijamin kembali paling lambat 3 tahun, meskipun Joni ternyata merugi atau bangkrut sekalipun. Yang kedua, setiap bulannya Joni harus memberikan bagi hasil sebesar 10% dari 100 juta yang lembaga tersebut investasikan kepada Joni. Joni bersedia dan bulan depan Joni mulai memberikan bagi hasilnya. Nah, yang di kasus nomor 4 ini itu dia kan meminjam dan bagi hasil, dan itu bukan riba karena itu sudah sistemnya di mana bank meminjam uang ke nasabah tanpa bunga. Tapi sebagai ganti dari bunga bank tersebut maka diadakan bagi hasil, di mana jika nasabah tersebut untung maka bagi hasilnya itu sebesar 10%. Terus kalau jika usahanya itu rugi maka tidak ada bagi hasil, tapi walaupun merugi itu utang nasabah tadi harus tetap dibayarkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada kasus 5, karena bulan depan Joni mulai menyicil kepada 3 pihak, Joni berpikir untuk meningkatkan penghasilannya. Joni berhasil menjaring 10 peternak ayam skala kecil untuk difasilitasi berupa bibit ayam, pakan, vitamin, dan lain-lain. Namun Joni mensyaratkan 10 peternak itu harus menjual hasil ayamnya hanya kepada Joni. 10 peternak tersebut setuju. Menurut saya ini termasuk tindakan doror karena itu termasuk seperti tindakan penganiayaan terhadap para peternak itu. Negara, para peternak itu hanya harus mengabdikan dirinya untuk menjual ayam-ayamnya kepada Joni dan tidak memiliki hak kebebasan kepada untuk mereka menjual kepada orang lain. Selanjutnya, kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kasus ke-6 akan dijelaskan oleh saya, yaitu Joni juga memperluas usahanya dengan cara membeli ikan lele dari para peternak. Dengan cara membeli lele tersebut per kolam. Joni tidak membelinya dengan menimbang atau menghitung per ekor dengan alasan agar proses cepat dan transaksi jadi lebih simpel. Nah, kasus ini tuh termasuk ke dalam kasus goror atau ketidakpastian. Kenapa? Karena kan dia membeli dalam per kolam, sedangkan di dalam per kolam itu dia tidak membelinya dengan menimbang ataupun menghitung ekornya. Jadi dia tidak mengetahui berapa beratnya dan berapa jumlah dari lele yang dibelinya. Juga dia juga tidak mengetahui bagaimana kesehatan ataupun keunggulan dari bibit lele tersebut. Sehingga ia termasuk ke dalam goror atau ketidakpastian. Untuk kasus selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk kasus yang ketujuh atau kasus terakhir akan dijelaskan oleh saya. Nah, kasus ketujuh ini yaitu untuk mengamankan bisnis ayamnya, Joni mengasuransikan bisnis ayamnya agar terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan. Nah, menurut saya, tindakan ini aman-aman saja dilakukan, tidak termasuk ke dalam larangan-larangan syariah, karena mengasuransikan bisnis untuk melindungi bisnisnya dari risiko itu tidak termasuk dalam riba. Asuransi adalah bentuk pelindungan finansial yang biasa dan sah-sah saja dilakukan dalam keuangan modern dan syariah sekarang ini. Baiklah, demikian hasil analisis kasus dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.